Oke guys, selamat petang kepada Anda semua dan kita jumpa lagi dalam video saya pada kali ini, di mana hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan sebuah kereta Pro 2 MyV. Hari ini saya akan kongsikan kepada korang bagaimana cara untuk menukar clutch leaning set untuk Pro 2 MyV. Dan di hadapan Anda sekarang ini barang-barang pun sudah ada. Dia punya bearing ada, dia punya flywheel oil seal pun kita kena ganti sekali jalan. Oke, untuk flywheel oil seal ni kenapa kita perlu ganti sekali jalan kalau kita turun gearbox? Sebab kedudukan flywheel oil seal ni dia ada di dalam gearbox. Jadi seandainya kita ganti clutch leaning saja, tidak ganti dia punya seal ni, flywheel oil seal. Sebagai contoh, dalam tempo beberapa bulan ke depan tiba-tiba ada masalah leaking pada bahagian flywheel oil seal ni. Di sana kita kena turun semula dia punya gearbox ni untuk ganti dia punya seal. Jadi alang-alang sudah turun satu kali hari ini, ganti dia punya clutch leaning set, kita kena ganti dia punya flywheel oil seal lah, termasuk dia punya bearing semua tuh. Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada korang bagaimana cara untuk menukar clutch leaning set untuk Pro 2 MyV. Oke, yang pertama di sini kita kena cabut dulu dua terminal bateri ini. Selepas kita sudah cabut terminal bateri, di sini kita sudah boleh buang minyak gearbox dulu. Selepas kita sudah selesai buang ke semua minyak gearbox ni, kita akan cabut pula low arm ball joint kiri dan juga kanan. Kenapa kita kena cabut dia punya low arm ball joint ni? Sebab lepas ni kita akan cabut drive shaft ni. Sekarang kita sudah boleh cungkil drive shaft ni kiri dan juga kanan. Oke, selepas selesai kita cungkil drive shaft, kita keluarkan dia. Dan sekarang kita akan buka pula bracket bagian bawah ni untuk gear. Ada dua skru size 12 mm di sini kita kena buka. Satu lagi di sini size 12 mm juga. Oke, yang seterusnya di sini kita akan cabut pula bracket mounting di bagian bawah nih. Ada beberapa skru yang kita kena buka size 17 dan juga 19. Satu nih dan satu lagi di sini nih. Di bagian atas nih ada dua lagi. Yang ada di sana tuh. Oke, size 17 kita kena buka, baru kita boleh keluarkan bracket mounting nih. Dan di bagian bawah ini pula antara crankcase dan juga gearbox ada beberapa skru kita kena cabut. Untuk skru ini saya sudah longgarkan sedia, tinggal saya keluarkan lah. Di sini saya cuma tunjukkan secara ringkas lah. Sebab kalau saya tunjukkan kesemuanya video ini akan terlalu panjang lah. Dan di bagian tepi ini pula ada size 17 kita kena cabut. Saya sudah longgarkan juga, siap-siap. Oke, yang seterusnya di sini kita akan keluarkan bracket bateri, diikuti dengan bateri. Dan speed tank pun kita kena keluarkan. Dan sekarang kita akan buka pula tapak untuk bateri ini. Ada 3 skru size 10 mm di sini kita kena buka. Dan yang seterusnya di sini kita kena cabut grounding yang diikat pada bagian bracket mounting bagian gearbox nih. Dan diikuti pula kabel untuk clutch. Kita kena keluarkan. Ada satu soket di sini. Kita kena cabut. Dan sekarang kita akan buka pula lebihan skru yang kita belum buka tadi, size 17 dan 2 skru size 14 mm di sini untuk starter. Tapi sebelum kita buka ke semua skru tadi, mounting dan juga gearbox tuh, di sini kita kena support 2 jack pada bagian engine dan juga gearbox. Baru kita akan buka ke semua skru untuk mounting dan juga gearbox tadi. Untuk bagian mounting ini ada 4 skru size 14 mm. Kita kena buka. Dan sekarang kita akan buka pula skru keliling gearbox. Kita buka dulu starter punya skru di sini size 14. Ada 2. Oke, skru starter pun sudah saya buka. Ada 2 dan sekarang saya akan buka pula skru gearbox size 17 mm tuh. Oke, sekarang selepas sudah buka ke semua skru tadi, kita sudah boleh pisahkan gearbox ini daripada engine tuh. Kita goyangkan dia perlahan-lahan dan selepas dia sudah terpisah, kita sudah boleh turunkan gearbox nih. Oke, gearbox nih pun sudah selesai turun. Kita turunkan perlahan-lahan dan keluarkan gearbox nih. Oke, tarik. Oke, ini adalah keadaan gearbox bagian dalam lah untuk kereta nih, untuk Pro 2 MyV. Dia punya clutch leaning ada di sana, belum buka lagi. Lepas ini kita akan buka lah. Oke, ini dia punya bearing, sudah kasar dia punya bearing nih. Oke, yang seterusnya di sini kita akan tanggalkan clutch leaning ini. Ada beberapa skru size 12 mm di sini kita kena buka.
Lepas tu kita sudah boleh cungkil lah dia punya clutch lining nih. Oke, jadi di sini kamu boleh nampak dia punya keadaan clutch lining nih. Clutch plate dia tuh, dia sudah tipis. Nampak dia punya permukaan nih. Jadi ini adalah penyebab kalau kita masukkan gear, kita tekan minyak tuh sampai habis pun kereta dia slow aja begitu. Dia tidak laju disebabkan clutch plate nih dia sudah haus. Oke, bagian sebelah nih sama juga dia punya clutch cover nih. Dia sudah makan lah di sini dekat permukaan bearing tuh di sini. Bearing tuh dia akan kena di sini. Jadi bagian tepi-tepi ini dia sudah makan lah. Nah, itu dia punya bearing tuh. Clutch bearing. Oke. Oke, sekarang kita akan buka pula flywheel nih. Ada beberapa screw size 14 mm di sini kita kena buka untuk keluarkan flywheel nih. Lepas itu kita akan keluarkan flywheel. Ada satu plate di sini kita akan tanggalkan. Dan sekarang kita akan cungkil dia punya flywheel oil seal. Oke, ini adalah flywheel oil seal yang saya maksudkan tadi tuh. Sebelum kita masukkan flywheel oil seal yang baru, kita kena bersihkan dulu sekeliling nih tempat duduk flywheel oil seal nih. Pastikan tidak ada sebarang habuk-habuk lah. Oke, barang-barang pun sudah sedia ada. Tinggal kita pasang semula dia punya clutch lining set nih, dia punya flywheel oil seal dan juga clutch bearing. Oke, sekarang kita sudah masuk dalam pemasangan semula. Kita masukkan dulu flywheel oil seal nih. Kita pasang dengan berhati-hatilah. Oke, kita bagi dia rapat dengan kemas lah. Oke, kita boleh cek semula dia punya permukaan ini, pastikan dia rapat dengan kemas. Selepas itu di sini kita sudah boleh pasang semula dia punya plate bulat nih di kedudukan asal dan diikuti dengan flywheel nih. Selepas kedudukan flywheel sudah betul, kita sudah boleh masukkan ke semua screw size 14 mm untuk flywheel nih. Ada 6 semuanya screw di sini dan kita akan ikat dengan kuat. Oke, selepas selesai pemasangan flywheel di sini kita akan masukkan semula dia punya clutch lining yang baru. Kita betulkan kedudukan dan kita akan masukkan ke semua screw untuk clutch lining size 12 mm. Oke, pastikan tidak ada sebarang screw yang kita lupa pasang lah. Untuk ikat screw ini kita kena ikat secara selang kiri kanan, atas bawah. Pastikan dia punya screw ini kita ikat dengan kemas. Oke, sebelum itu di sini saya mau bagi tahu orang berkaitan dengan pemasangan clutch lining ini. Untuk pemasangan clutch lining ini kita kena pastikan betul-betul lubang dekat tengah nih dia dalam keadaan yang center, dia rata lah. Sebab kalau kita tidak betulkan dia punya kedudukan lubang tuh, semasa pemasangan gearbox tuh nanti gearbox tuh tidak akan boleh masuk. Dia memang susah mau masuk lah. Kita goyang sana goyang sini pun memang kita tolak pun dia memang tidak boleh masuk. Jadi di sini kita kena betul-betul pastikan dia rata lah. Sebelum kita masukkan clutch bearing yang baru, kita kena bersihkan dulu di sini sekeliling nih bagian dalam. Pastikan tidak ada sebarang habuk-habuk besi lah daripada clutch lining yang lama tuh. Jadi di sini kita spray dulu sampai bersih. Kita sapukan grease pada bagian tengah nih. Tempat bearing tuh dia main kan di sana. Jadi kita kena sapukan grease lah. Oke, pemasangan bearing pun sudah selesai. Bearing yang baru. Jadi selepas ini kita akan masukkan gearbox nih. Oke, sekarang sudah dalam proses pemasangan semula gearbox nih. Seperti biasa macam mana kita keluarkan gearbox tuh, begitu juga kita masukkan dia semula. Untuk pemasangan gearbox nih dia memang ada susah sedikit, memerlukan tenaga dan juga kena ambil masa sedikit lah. So, kita kena berhati-hati di sini kan. Dan pemasangan gearbox nih saya akan skip yang lain sebab saya takut video ini dia terlalu panjang. Jadi di sini saya hanya dapat tunjukkan sedikit lah. Oke, gearbox pun sudah selesai kita sambung semula. Jadi di sini kita akan pasang semula screw yang kita buka di awal-awal tadi tuh. Diikuti dengan screw mounting nih. Pastikan kesemuanya screw kita ikat dengan kemas lah. Tidak ada sebarang screw yang kita lupa pasang. Screw starter kita kena pasang. Bagian bawah ini pun ada beberapa screw kita kena pasang semula. Sekeliling gearbox jangan lupa.
ada beberapa skru size 17 mm. Kita kena ikat dengan kemas. Di bagian belakang ini pula ada satu bracket, kita buka di awal tadi. Ada beberapa skru size 17 mm dan 19 mm. Kita kena ikat semula. Pastikan kesemuanya ketat dan kemas. Seterusnya ada satu bracket bagian bawah ini yang diikat dengan menggunakan skru size 12 mm. Kita jangan lupa pasang. Dan seterusnya kita akan masukkan semula drip sub kiri dan juga kanan. Oke, kita akan tolak drip sub ini rapat ke dalam. Diikuti dengan drip sub sebelah sini. Oke. Masukkan semula ball joint low arm kiri dan juga kanan. Ikat dia punya nut tuh. Oke. Masukkan pin bagian sebelah. Dan jangan lupa bagian atas ini ada satu grounding yang kita cabut tadi, kita kena ikat semula. Dan soket bagian tepi ini kita kena sambung semula. Oke, sekarang kita akan isi semula minyak gearbox dan tempat pengisiannya ada di sini. Size 24 mm nih di sini kita kena buka. Kalau boleh nampak di sini yang saya tunjuk nih. Sini adalah tempat pengisian minyak gearbox lah. Oke, ini adalah yang tempat kita buang tadi minyak gearbox tuh. Di atas di sini nih yang saya tunjuk nih tempat kita isi minyak gearbox. Nah, kita buka dulu menggunakan spana size 24. Dan terusnya di sini kita akan isi minyak gearbox yang baru. Oke, kita akan isi dulu dia punya minyak gearbox nih. Oke, macam mana kita mau tahu minyak gearbox nih sudah cukup ataupun tidak? Kita boleh tengok pada bagian bawah tadi tempat pengisian minyak tuh. Kalau minyak tuh sudah dia meleleh macam begitu, seperti dalam video nih yang saya tunjuk nih, bermaksud minyak gearbox tuh sudah cukup. Dan di sana kita sudah boleh stop untuk isi dan ikat semula dia punya drain oil tuh. Oke, kabel clutch untuk kereta ini dia ganti yang baru. Dan sekarang dia punya kabel ini saya sudah pasang semula. Dan sekarang kita akan pasang semula spare tank. Pasang semula dia punya hose bagian atas. Bateri pun kita kena masukkan semula, ikat kedua terminal bateri. Dan sekarang kita sudah boleh pasang semula bracket untuk bateri. Ada dua skru size 10 mm di sini kita kena ikat. Pasang semula tayar kiri dan juga kanan, dan jangan lupa ikat semula dia punya nut tayar. Oke, selesailah sudah kita punya pemasangan clutch lining, clutch bearing dan juga flywheel oil seal untuk kereta Pro 2 MyV ini. Semestinya di sini selepas kita sudah selesai pemasangan, kita kena running lah kereta nih. Kita kena running, kita double check dulu pada bagian bawah, pastikan tidak ada sebarang masalah lah. Dan seterusnya di sini selepas semuanya sudah oke, kita kena bawa kereta ini, kita kena test drive lah. Oke, video saya pada kali ini sampai di sini saja, dan saya harap apa yang saya kongsikan dalam video ringkas tentang cara pemasangan clutch lining untuk Pro 2 MyV tidaklah terlalu detail, tapi saya harap dapat membantu kepada orang lah. Oke, kita jumpa lagi di next video.